video kali ini kita akan membahas beberapa teorema terkait limit, tapi mungkin di sini ya satu teorema saja dulu. Tapi sebelumnya kita lihat dulu contoh untuk fungsi yang tidak punya limit. Misalnya kita ingin melihat limit z menuju 0 dari fungsi z per z konjugat. Ternyata bentuk fungsi yang seperti ini itu tidak punya limit. Bagaimana cara melihatnya? Kita andaikan ada, maksudnya di sini andaikan limitnya ada di sini. Maksudnya sih andaikan limitnya ada, maka tentu jika 0 kita dekati dari segala arah akan berakibat z per konjugat z itu mendekati nilai yang tertentu tetap. Hal ini menurut ketunggalan limit, teorema ketunggalan limit. Namun kita lihat pertama, jika kita buat z mendekati 0 dari arah sumbu x, jadi x, 0, ini kan artinya segala arah itu mestinya begini. Dia didekati ke sini dari arah sini, didekati dari arah sumbu z, sumbu y, didekati dari sumbu x, didekati dari bawah sini, pokoknya dari segala arah ini kita dekati 0. Maka harus nanti di sini kalau misalnya W0 ada W ada limitnya, harusnya W di sini. Hasilnya nanti petanya mendekati ini semua, yang manapun kita pilih. Namun apa yang terjadi dalam hal ini, kita coba lihat kembali. Ternyata kita cukup mengambil dua pendekatan, akan kita lihat hasil yang tidak seperti yang baru saja kita katakan bahwa mendekati satu titik. Katakanlah pertama kita dekati dari arah sumbu x, jadi kita buat z-nya sama dengan x, 0. Jadi kita perhatikan dari arah sumbu z saja, jadi ini mendekati 0 ke sini, juga dari arah kanan sana mendekati 0. Ternyata hasilnya nanti ini kita lihat, kerjakan sini, diperoleh limit x, 0 menuju 0. Jadi kita baru perhatikan satu arah, dua arah sih ya, satu arah maksudnya dari arah horizontalnya saja. Maka ketika x, 0-nya menuju 0, maka limit dari z per z konjugat itu hasilnya kan seperti ini. Didekati dari sumbu x berarti y-nya kan 0, karena kita tidak perhatikan di sini, tidak diperhatikan di atas sini. Kita perhatikan di sumbu x saja, seperti itu. Ternyata didapatkan hasil ini. Didapatkan hasilnya x tambah 0i per x kurang 0i. Berarti kan ini 0, ini 0. Berarti x per x kan 1. Berarti hasilnya itu 1, limitnya 1. Maka saya bisa katakan di sini limitnya. Ini untuk yang didekati di sumbu x, mendekati 0 di sumbu x. Selanjutnya bagaimana ketika yang kedua kita lihat dia didekati di sumbu vertikal atau sumbu y, artinya dinolkan x-nya. Berarti kita dekati dari arah sini ke 0, juga dari arah bawah sini juga ke 0. Kira-kira limitnya bagaimana? Ternyata diperoleh limit 0, y menuju 0 dari z per z konjugat, hasilnya x-nya kan 0, y-nya x-nya 0, maka di sini tinggal y-nya yang dilihat. Y per minus y, karena konjugat kan minus di situ. Sehingga kita dapatkan di sini minus 1. Berarti untuk yang ungu ini didekati di sumbu vertikalnya, dia nilainya mendekati minus 1 limitnya. Dari sini kita peroleh bahwa ternyata ada dua nilai untuk baru dua arah ini, belum dengan arah-arah yang lain. Maka dia tentu kontradiksi dengan fakta bahwa limit itu kalau ada dia harus tunggal. Di sini tadi kita andaikan ada, ternyata hasilnya tidak tunggal, maka terbukti bahwa limit dari z menuju 0 dari fungsi z per z konjugat itu tidak ada, seperti itu. Baik, kita masuk ke teorema. Teorema ini termasuk teorema yang akan mempermudah kita dalam mengerjakan soal-soal tentang limit. Teoremanya berbunyi seperti ini. Teoremanya begini, diberikan fz sama dengan u x, y tambah i v x, y. Jadi kita ubah fungsi fz-nya dalam bentuk x tambah y lah pokoknya. Jadi dipisahkan antara bagian real dari fz dan bagian imajiner dari fz. Kemudian dengan
Z ini kita anggap bentuk umumnya di sini Z adalah X tambah Y. Akan selalu seperti itu untuk materi-materi terkait dengan kompleks di sini. Dan kita misalkan juga Z0 sama dengan X0 tambah Y0 dan W0 sama dengan U0 ditambah IV0. Teoremanya bunyinya seperti ini. Limit X, Y menuju X0, Y0 dari fungsi U, X, Y. Jadi ini fungsi real ini, tapi dua variabel di sini. Ini fungsi real, dua variabel. Malah ini fungsi bernilai real, fungsi yang domainnya dua variabel tapi bernilai real di sini. U, X, Y sama dengan U0 dan limit X, Y mendekati X0, Y0 dari fungsi V, X, Y itu sama dengan V0 jika dan hanya jika limit Z menuju Z0 dari Fz sama dengan W0. Salah satu manfaat dari sini, maka dengan adanya teorema ini kita ingin menghitung limit dari Fz itu tidak perlu langsung sekaligus, bisa kita hitung saja limitnya U nya berapa, limit V nya berapa, kemudian nanti hasilnya adalah ini, limitnya adalah U0 atau limitnya U ditambah I dikali limit V, seperti itu yang mempermudah pengerjaan kita di sini nantinya. Kita lihat dulu teoremanya. Pertama kita buktikan dari kiri ke kanan, artinya kita ketahui dulu limit per bagian-bagiannya, kemudian akan ditunjukkan bahwa limit secara keseluruhannya itu sama dengan W0. Kita lihat, misalkan limit X, Y menuju X0, Y0, UX, Y sama dengan U0. Kemudian juga dimisalkan limit X, Y menuju X0, Y0, V, X, Y sama dengan V0. Sekarang kita akan tunjukkan bahwa ini limit Z menuju Z0 dari Fz itu sama dengan W0, di mana W0 tadi sudah diberikan pemisalannya U0 tambah IV0. Kita lihat, berdasarkan definisi limit, kalau ini memang ada limitnya, mestinya kan berlaku begini. Untuk setiap epsilon besar 0, ada delta besar 0, sehingga jika 0 kurang dari modulus dari Z kurang Z0 kurang dari delta, maka berakibat modulus Fz W0 itu kurang dari epsilon. Kan seperti itu yang akan kita buktikan. Kita lihat dulu pertama, berarti di sini ada untuk setiap epsilon besar 0. Berarti kita ambil sebarang epsilon besar 0. Kemudian di sini kita mau menentukan deltanya. Sekarang idenya dari mana supaya deltanya bisa ketemu? Kita lihat apa yang diberikan, apa yang diketahui. Yang diketahui kan pertama ini. Atau kita bisa lihat di ini saja langsung. Yang pertama diketahui kan yang ini, yang satu ini, yang ini. Kemudian kita lihat, karena yang ini satu, yang saya kotak merah ini, maka pasti ada delta 1, kan limitnya ada, berarti pasti ada delta 1 lebih dari 0, sehingga jika 0 kurang dari X kurang X0 kuadrat tambah Y kurang Y0 kuadrat kurang dari delta 1, maka berakibat ini UX, Y kurang U0 itu kurang dari epsilon per 2. Perlu diingat di sini, bentuk ini itu sama saja kalau kita tulis begini, 0 kurang dari Z kurang Z0 kurang dari delta 1, seperti itu. Demikian halnya juga untuk yang kedua ini, karena yang ini, maka terdapat delta 2 besar 0, delta 1 dan delta 2 nya itu dipisahkan karena belum tentu, dibedakan karena belum tentu sama. Karena di sini ada fungsi U, ada juga fungsi V, belum tentu sama delta 1 dan delta 2 nya. Sehingga berakibat jika 0 kurang dari akar X kurang X0 kuadrat ditambah Y kurang Y0 kuadrat kurang dari delta 2, maka berakibat ini Vx, Y kurang V0 modulusnya itu atau mutlak dari Vx, Y kurang V0 itu kurang dari epsilon per 2. Jadi ini mutlaknya seperti itu. Akibatnya kalau kita pilih deltanya yang minimum, jika deltanya minimum berarti dia berlaku untuk delta 1, berlaku juga nanti untuk di delta 2. Artinya berlaku di U, berlaku juga nanti di V. Maka jika ini 0 kurang dari X kurang X0 kuadrat tambah Y kurang Y0 kuadrat kurang dari delta, dengan kata lain kita mengatakan bahwa yang ini sebenarnya kita mengatakan yang ini. Jika 0 kurang dari Z kurang Z0 kurang dari delta 1, yang ini sama artinya dengan yang ini, maka didapatkan hasil berikut ini. Kita lihat, Fz kurang W0
modulusnya sama dengan ini menurut bentuk fz. Fz kan tadi didefinisikan di awal, ux, y tambah i vx, y. Kemudian w0 juga diberikan di awal, u0 tambah i v0. Tinggal kita kelompokkan yang sama-sama real, sama-sama imajiner, kompleks. Berarti ux, y kurang u0 tambah i vx, y kurang v0. Kemudian ini dengan ketaksamaan segitiga kita peroleh ini kurang, yang ini itu kurang sama dengan mutlak u kurang u0 ditambah mutlak v kurang v0. Di awal kita sudah diberikan, di atasnya kita sudah diberikan bahwa u dikurang u0 yang ini itu kurang dari epsilon per 2, berarti di sini kurang epsilon per 2. Begitu juga v kurang v0 ini sudah dihitung di sini kurang dari epsilon per 2, maka ini sama dengan epsilon, berarti diperoleh modulus fz kurang w0 itu kurang dari epsilon jika 0 kurang dari z, modulus z kurang z0 kurang dari delta. Berarti limit telah dibuktikan bahwa limit z menuju z0 dari fungsi fz itu sama dengan w0, terbukti. Nah, sekarang kita lihat lagi untuk arah sebaliknya. Berarti arah sebaliknya diketahui bahwa limit fz dengan z menuju z0 itu sama dengan w0, akan ditunjukkan yang limit perbagiannya. Pertama kita ambil dulu sebarang epsilon besar 0. Karena kan yang pertama kita mau buktikan, bentuk pertama yang mau dibuktikan itu saya tuliskan kembali, katakanlah yang ini, limit yang satunya sama x0, y0 ux, y ini sama dengan u0. Ini menurut definisi, ini artinya untuk setiap epsilon besar 0 ada delta besar 0, sehingga jika jika 0 kurang dari akar x kurang x0 kuadrat tambah y kurang, tidak muat ya sini, 0 kurang dari akar x kurang x0 kuadrat tambah y kurang y0 kuadrat, ini kurang dari delta, ini berakibat u kurang u0 nya kurang dari epsilon, itu definisinya. Maka untuk membuktikan yang ini juga sama, limit yang vx, y sama dengan v0 itu serupa. Ini serupa. Makanya untuk membuktikannya kita kerjakan sekaligus saja. Pertama ini ada perkataan di sini ada di definisinya untuk epsilon besar 0. Berarti pertama ini diambil epsilon besar 0 sebarang. Ini. Kemudian diketahuikan di sini limit z menuju z0 fz sama dengan w0. Maka menurut definisi limit yang ini di kompleks, maka ada delta besar 0, sehingga 0 jika 0 kurang dari z kurang z0 kurang dari delta, dengan kata lain seperti ini, 0 kurang akar dari x kurang x0 kuadrat tambah y kurang y0 kuadrat kurang dari delta, ini kan modulus, ini rumus modulus, berakibat fz norma mutlak modulus dari fz kurang w0 itu kurang dari epsilon, atau ini bentuknya kita fz-nya bawa ke bentuk pemisahan itu, w0-nya juga dibawa ke bentuk pemisahannya, sehingga didapatkan ini kurang dari epsilon. Sekarang untuk delta besar 0 di atas, kita kan sudah punya epsilon besar 0 tadi sebarang. Sekarang ini cita-citanya di sini mencari delta. Ternyata dengan menggunakan delta yang diperoleh dari definisi limit fz sama dengan w0, makanya kita katakan di sini untuk delta besar 0 di atas, artinya delta ini adalah yang ini juga yang ditemukan tadi. Berarti kalau begitu delta ini sudah ketemu, kita tinggal mengecek apakah dengan delta ini berlaku yang di bawah sini. Ternyata dengan delta itu kita bisa katakan begini, untuk delta besar 0 di atas, jika 0 kurang dari modulus z kurang z0 kurang dari delta, maka berlaku, kita cek saja ini u kurang u0 nya, maka berlaku mutlak dari u kurang u0 itu pasti kurang atau sama dengan ux, y kurang u0 ditambah dengan kompleksnya i vx, y kurang v0. Jadi diubah jadi modulus, kan sama-sama real hasilnya. Kemudian ini menurut yang telah kita punya di atas, ini kurang dari epsilon menurut ini, kan sama kurang dari epsilon. Demikian halnya juga yang kedua. Yang kedua ini, dengan ini kita sudah peroleh ini yang pertama, bahwa limit u itu sama dengan u0. Yang kedua, mutlak dari vx, y kurang v0 itu kurang sama dengan i vx, y kurang v0 ditambah u kurang u0. Jadi ini jadi modulus. Ini serupa lagi dengan yang ini tadi.
ini kurang dari epsilon, maka kita sudah peroleh yang kedua. Nah, jadi sudah terbukti juga bahwa jika limit f sama dengan W0, maka limit bagian-bagiannya juga sama dengan U0 dan sama dengan V0, atau limit U nya sama dengan U0, limit V nya sama dengan V0, seperti itu.